Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang malaikat Jibril setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tugasnya malaikat Jibril adalah perantara wahyu, penyampai wahyu, pengantar wahyu. Di mana ketika ada nabi, pasti akan Jibril yang bertugas untuk mengantarkan wahyu dari Allah menuju ke nabinya. Ketika nabi sudah tiada, di mana nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, maka bagaimanakah peran Jibril setelah sepeninggal Nabi Muhammad? Apakah Jibril sudah tidak ada peran lagi? Maka dijelaskan dalam ceramahnya Kiai Haji Abdullah Sattar, beliau dawuh bahwa Jibril sepeninggal Nabi Muhammad SAW turun ke bumi sebanyak 10 kali. Jadi 10 kali ini turun ke bumi dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apakah engkau akan turun lagi ke bumi sepeninggalku?" Malaikat Jibril menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya. Saya akan turun lagi ke bumi sebanyak 10 kali sepeninggal jenengan." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan engkau lakukan untuk turun ke bumi sebanyak 10 kali?" Jibril menjawab, "Saya diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi agar mencabut 10 mustikanya bumi." Sedangkan di antara 10 mustika bumi, yang pertama adalah malaikat Jibril mencabut sebagian barokah dari bumi. Jika sebagian barokah sudah dicabut dari bumi, maka segala aktivitas yang kita lakukan hasilnya tidak begitu sempurna, berbeda dengan zaman dahulu. Di mana zaman dahulu kita bercocok tanam, hasilnya luar biasa. Kadang kita rumah tidak mewah, tapi dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kedamaian. Kerabat-kerabatnya saling berdekatan, tidak ada yang pergi jauh merantau. Di zaman sekarang rumahnya mewah-mewah, namun di dalamnya sepi dari penghuninya karena semuanya pergi merantau ke luar negeri. Inilah perbedaan yang sangat mencolok sekali antara keberkahan di zaman sekarang dengan zaman dahulu. Yang kedua, malaikat Jibril turun untuk mencabut sebagian rasa adil dari para pemimpin. Ketika malaikat Jibril sudah mencabut sebagian rasa adil dari para pemimpin, maka pemimpin-pemimpin yang ada di antara kita adalah pemimpin yang zalim, yang tidak bisa menegakkan keadilan demi rakyatnya. Pemimpin yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Inilah zaman di mana malaikat Jibril sudah mencabut sebagian rasa adil dari para pemimpin. Yang ketiga, malaikat Jibril mencabut sebagian sifat warok dan zuhud para alim ulama. Semakin akhir zaman akan semakin muncul banyak-banyak ulama yang dia berceramah hanya untuk kepentingan duniawi. Ia tidak berceramah untuk urusan agama, untuk lillahi ta'ala, melainkan ia hanya untuk kepentingan dunia saja. Sungguh kelak atau di akhir zaman akan semakin bermunculan ulama-ulama yang menyengsarakan umat. Na'udzubillah. Selanjutnya, malaikat Jibril turun untuk mencabut sebagian rasa malu dari perempuan. Di mana zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah bagi para perempuan-perempuan meluapkan ekspresinya dengan berjoget-joget tanpa ia sadari bahwa dengan ia melakukan seperti itu sudah nampaklah bahwa rasa malunya sudah terkikis. Inilah benar bahwa zaman akhir di mana rasa malu perempuan sudah semakin hilang. Dan kelak di akhir zaman rasa malu ini hilang sama sekali sehingga perzinahan bebas di pinggir jalan. Na'udzubillah. Selanjutnya, malaikat Jibril mencabut sifat dermawannya orang-orang yang kaya raya. Di akhir zaman nanti orang-orang yang kaya raya akan pelit, tidak mau mendermakan hartanya.
untuk membahagiakan orang-orang sekitar yang berkekurangan rezeki. Selanjutnya, malaikat Jibril mencabut sifat sabarnya orang-orang yang miskin. Ketika orang miskin dicabut rasa sabarnya, sifat sabarnya dicabut dari golongan orang-orang miskin, maka mereka akan melakukan keonaran, melakukan kriminalitas, dan yang paling parah adalah ia menuju kekafiran, di mana fakir dekat sekali dengan kafir. Selanjutnya, malaikat Jibril turun untuk mencabut sebagian rasa kasih sayang sesama anggota keluarga, di mana ketika rasa sifat kasih sayang ini dicabut antara sesama kerabat keluarga, maka yang terjadi adalah ayah memperkosa anak, anak membunuh orang tua, istri membunuh suami, suami membunuh istri, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah banyak sekali terjadi di berita-berita yang menunjukkan bahwa malaikat Jibril sudah mencabut sebagian sifat kasih sayang antar kerabat keluarga. Selanjutnya, malaikat Jibril mencabut sifat kasih sayang sesama makhluk, di mana untuk saat ini, zaman-zaman akhir ini, populasi makhluk hidup selain manusia sudah semakin punah. Dulu di pagi hari ketika kita keluar rumah mendengar siulan-siulan burung yang merdu, banyak sekali capung, kupu-kupu berterbangan, namun sekarang semakin terkikis dan mungkin jarang sekali ditemukan adanya capung, adanya jangkrik, dan lain sebagainya. Di mana semakin akhir zaman kita ini, seakan-akan yang layak hidup di dunia ini hanyalah manusia. Selain manusia tidak layak hidup, semuanya diincar, dikejar, diburu oleh manusia. Sungguh betapa rakusnya manusia ini. Selanjutnya, malaikat Jibril turun untuk mencabut Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah dicabut, itu maknanya adalah sudah mendekati tanda-tanda kiamat datang. Mencabut Al-Quran bukan berarti Al-Quran satu persatu ditarik oleh malaikat Jibril, namun melainkan isi dalam Al-Quran sudah tidak ada tulisannya. Lalu selanjutnya, orang-orang yang penghafal Al-Quran dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga yang hidup di dunia ini adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mengenal Al-Quran, yang tidak paham Al-Quran dan tidak tahu Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir, malaikat Jibril turun untuk mencabut iman. Ketika malaikat Jibril turun di momen-momen ini, maka inilah tanda-tanda kiamat yang akan segera terjadi. Demikianlah beberapa peristiwa di mana malaikat Jibril turun ke bumi untuk mencabut sebagian-sebagian daripada mustika bumi, sehingga pada akhirnya bumi akan berakhir dengan adanya kiamat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terus ikuti konten-konten kami yang mungkin dibutuhkan atau bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.